Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini minggu yang ketiga yang seharusnya bukan saya yang sampaikan firman hari ini. Tapi karena sesuatu, jadi saya yang sampaikan firman Tuhan. Lah, tidak satu kebetulan firman yang sampaikan hari ini adalah percaya kepada Tuhan atau berjalan bersama Tuhan. Saya minta kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Ada dua ini tipe firman yang akan saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Yang pertama itu percaya kepada Tuhan, tapi tidak cukup percaya kepada Tuhan, tapi harus berjalan bersama dengan Tuhan. Lah hari ini kita akan belajar apakah kita hanya percaya kepada Tuhan atau sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 6, ayat 5 nanti bapak-bapak, ayat 6 ibu-ibu. Ayat 5, 3, 2, 1 ya. Ayat 6. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang Kristen harus percaya kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Kita harus percaya kepada Tuhan lah. Orang yang percaya kepada Tuhan berarti kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan kemudian menerima dan mengakui bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa, percaya akan janji-janjinya. Jadi ketika kita pertama sekali menerima Kristus dalam hidup kita, aku percaya. Percaya karena apa? Walaupun aku tidak melihat, tapi aku percaya karena iman. Sehingga apa? Aku bisa menerima juru selamat dalam hidupku. Lah, ketika aku menerima, aku mengaku dengan mulutku bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat atas hidupku. Inilah percaya. Bapak Ibu, pernah enggak ketika pertama kali kita bertobat, kita rasakan cinta mula-mula Bapak Ibu? Siapa pernah merasakan cinta mula-mula kepada Tuhan? Salam kiri kanannya, apa perasaanmu hari ini dengan yang pertama? Sudah berbeda Bapak Ibu? Ada yang berbeda? Atau masih tetap Bapak Ibu? Cinta mula-mula itu Bapak Ibu, tiap hari kalau bisa berdoa, tiap hari kalau bisa datang ke gereja, setiap ada ibadah kalau bisa duluan datang duduk paling depan. Siapa pernah merasakan itu Bapak Ibu? Tidak ada yang merasakan. Bilang kiri kanannya, kelewat kau. Oh ada ya, ada. Oh ada ya, itu dia Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, cinta mula-mula itu sepertinya kita mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada Roh Tuhan yang memberi damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Semua yang ada punya kita, kalau bisa, oh ini untuk Tuhan. Waktuku kalau bisa untuk Tuhan. Semuanya aku berikan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah ketika kita menerima Kristus dan kita menjadi percaya kepada Tuhan. Lah, percaya kepada Tuhan adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita percayakan ini hidupku Tuhan. Aku menerima keselamatan daripadamu. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka dalam Yohanes 1 ayat 12 kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Akan diberi apa Bapak Ibu? Kuasa. Kita diberi kuasa ketika percaya kepada Tuhan. Dahsyat enggak Bapak Ibu? Sudah berbuat dosa, suka melakukan yang jahat, tapi ketika kita berbalik, Tuhan kasih lagi hadiah. Apa hadiahnya? Diberi kuasa. Hebat gak kita Bapak Ibu?
Tuhan kita hebat, dia beri kita kuasa. Lah, pertanyaannya hari ini Bapak Ibu, bagi kita, apakah ketika cinta mula-mula dahulu itu sekarang tetap ada di hidup kita? Apakah tetap menyala? Dulu bangun pagi begitu semangatnya, langsung baca firman, langsung berdoa, lalu menyembah. Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Sedikit suara yang mengatakan tetap. Sudah mulai hilang cinta mula-mulanya. Sama kayak keluarga Bapak Ibu. Pertama kali menikah, aduh, engkaulah bulanku, engkaulah gantungan kunciku, engkaulah segalanya. Sekarang Bapak Ibu, gara-gara engkaulah banyak utangku. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Artinya sudah mulai memudar seiring dengan waktu Bapak Ibu. Apalagi ketika pastor siapa? Yang dari apa itu? Liur. Martinus Liur. Dulu bodinya gitar Spanyol, sekarang bodinya jangan mimbar gereja, gitar keroncong. Amin Bapak Ibu. Jadi ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Karena tidak Bapak Ibu, berkurangnya rasa percaya kita Bapak Ibu. Begitu dalam mengikut Tuhan. Aku percaya, aku sungguh-sungguh. Seiring dengan waktu, tekanan, masalah membuatku tidak kuat. Sehingga apa? Rasa percaya itu pasti berkurang. Padahal dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan kita diberi kuasa. Ketika kita diberi kuasa ini, kita tidak bisa tahu dan kita tidak tahu bahwasanya sampai saat ini kuasa itu ada padaku. Mengapa bisa memudar Bapak Ibu? Mengapa? Karena masalah. Karena apa? Karena doa yang tidak dijawab-jawab. Kayaknya Tuhan gak ngasih aku kuasa lah. Masa aku pijak semut aja gak mati. Masa masalah kecil aja gak bisa aku bereskan gitu. Lah, karena tekanan membuat kita Bapak Ibu merasa tidak punya kuasa. Padahal Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita. Lah, disinilah Bapak Ibu rasa percaya itu akan berkurang. Makanya Tuhan bilang Bapak Ibu, kita hidup tidak boleh hanya percaya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita tidak boleh hanya percaya, tetapi kita harus upgrade menjadi apa Bapak Ibu? Berjalan. Percaya itu tidak cukup. Tetapi harus berjalan bersama dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Ketika hanya percaya Bapak Ibu, itu hanya teori. Orang percaya, hanya percaya, itu bukan mudah goyah. Orang percaya, fokusnya hanya pada berkat. Ceritanya semua tentang aku, bukan Tuhan. Saya percaya, mujizat pasti ada. Ketika mujizat tidak ada, dia goyang Bapak Ibu. Tuhan pasti bisa jawab masalahku ini. Ketika Tuhan tidak jawab masalahnya, dia goyang. Aku percaya kepada Tuhan ketika doaku dijawab. Aku percaya kepada Tuhan ketika masalahku dibereskan Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita tidak dibereskan, apakah kita masih percaya? Aku sangat percaya kepada Tuhan. Aku sangat mengasihi Tuhan. Tapi aku sering terlambat ke gereja. Lihat kiri kanannya. Percaya. Aku Kristen. Aku percaya kepada Tuhan. Tapi aku jarang doa. Dulunya rajin doa. Sekarang tidak lagi berdoa. Padahal aku percaya. Aku masih pakai kalung salib. Aku masih kalung salib. Ketika ada orang gosip, aku ikut. Aku menjadi hot news pertama. Yang memberitakan paling depan. Padahal aku percaya kepada Kristus. Disinilah Bapak Ibu, orang Kristen banyak yang jatuh Bapak Ibu. Tetap Kristen. Tapi dia sudah jatuh. Jatuhnya terlalu jauh. Karena apa? Karena ini, percaya tadi ini.
Aku percaya, cukup dengan percaya. Karena merasa Tuhan itu simsalabim. Aku percaya Tuhan pasti buat. Percaya saja. Padahal yang Tuhan mau itu ketika percaya, kita harus upgrade level kita. Aku percaya, tapi tidak cukup aku percaya. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, rel kereta api ketika berjalan, gak akan mungkin rel itu bisa satu. Harus bersamaan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita hanya percaya. Karena apa? 10 orang kusta Bapak Ibu. 10 orang kusta. Percaya gak mujizat? Percaya gak Bapak Ibu? Salam kiri kanan yang sama kayak kau juga percaya. Salam dulu Bapak Ibu. Yang balik berapa orang Bapak Ibu? Salam kiri kanan. Untung bukan kau itu. Berapa yang pulang Bapak Ibu? 9 lagi mana Bapak Ibu? Mereka percaya, kepetik kata susu asin. Percaya. 10 percaya dan mengalami mujizat kesembuhan. Sembuh mereka 10. Tapi yang berjalan bersama dengan Tuhan berapa orang Bapak Ibu? Salam lagi kiri kanannya. Mudah-mudahan itu aku. Salam Bapak. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena Bapak Ibu, makanya banyak hari ini orang stay di zona percaya. Tidak berada di zonanya apa? Berjalan bersama Tuhan. Lah, berjalan bersama dengan Tuhan. Fokusnya itu ada 3. Mengenal, menikmati hadiratnya, dan menyenangkannya. Berjalan bersama Tuhan, artinya fokusnya sudah Tuhan. Fokusnya bukan diriku lagi. Tuhan, aku harus diberkati. Tuhan, hidupku harus kelimpahan. Tuhan, aku harus mengalami sesuatu yang besar. Bukan itu lagi ceritanya. Ceritanya sudah bagaimana Tuhan yang aku senangkan. Amin Bapak Ibu. Aku harus tahu mengambil hatinya Tuhan. Apa Tuhan maunya dalam hidupku. Dan aku harus menikmati kehadirannya. Melalui apa? Penyembahan, doa. Dan masuk dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Dan kemudian menyenangkannya. Pertanyaannya hari ini. Kita lebih banyak disenangkan Tuhan atau kita menyenangkan Tuhan? Kita gak usah bohong-bohong Bapak Ibu. Ini gereja ini Bapak Ibu. Kita lebih banyak menyenangkan hati Tuhan atau minta Tuhan menyenangkan kita. Kita minta Tuhan menyenangkan kita. Bilang kiri kanan, emangnya lu siapa? Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita saat ini yang kita lakukan. Kalau bisa Tuhan menghibur hatiku, Tuhan menyenangiku, Tuhan melakukan yang terbaik untukku. Ingat, level kita hanya sebagai orang percaya. Orang percaya tidak punya pondasi. Orang percaya pasti akan goyah. Orang percaya pasti akan rubuh. Ketika engkau tidak upgrade hidupmu, ketika aku percaya, aku harus melangkah berjalan bersama Tuhan. Ketika itu tidak kita lakukan, semuanya fokus orientasi Tuhan itu aku. Makanya lihat kiri kananmu itu, dia yang suka sering sakit hati. Dia sering kecewa. Karena apa? Orientasinya aku. Coba orientasinya Tuhan. Sudah tidak pikirkan aku lagi. Coba Bapak Ibu, ada 3 tadi itu. Yang pertama Bapak Ibu, mengenal. Kemudian apa? Menikmati. Kemudian menyenangkannya. Kira-kira di antara 3 ini yang mana sudah kita lakukan? Kok diam Bapak Ibu? Kita ini sedang mendengar firman. Amin Bapak Ibu. Di antara 3 inilah kita harus tahu. Jangan sampai kita tidak tahu ini Bapak Ibu. Paulus sampai bilang seperti begini Bapak Ibu. Kita baca dalam Filipi 3 ayat 8. Gak nampak ya sebelah sini. Nampak Bapak Ibu? Dikatakan 3, 2, 1 ya. Segala
segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus. Artinya ketika aku mengenal Kristus, apa yang ku dapat di dunia ini ternyata tidak membawaku kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Tidak membawaku, tidak membawa naik hidupku ke Kristus. Sia-sia apa yang sudah aku lakukan selama ini, kata Paulus. Ketika dia mengenal Kristus, itu yang dikatakannya. Karena apa? Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Terlalu banyak hari-hari ini orang lupa berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Kesibukan hidupnya, kesibukan kebutuhannya, kesibukan apa yang mau dikerjakannya. Sehingga apa? Dia lupa Bapak Ibu, dia lupa. Untuk apa? Orientasiku adalah Kristus. Amin Bapak Ibu. Berarti bosu, gak usah cari makan lagi. Oh jangan Bapak Ibu, gereja perlu uang. Bapak Ibu harus kerja, nanti store ke gereja. Amin Bapak Ibu. Iya, artinya Paulus itu juga bekerja. Paulus bekerja Bapak Ibu. Tapi dia bilang, aku harus ubah ini pemikiranku. Aku harus ubah titik fokusku. Dari dahulu fokusku ini hanya membangun dunia. Tapi ketika aku mengenal Kristus, fokusku harus kuubah. Yaitu membangunkan kerajaan sorga. Aku harus membangun menuju kerajaan sorga. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Bagaimana kita hari-hari ini? Apa yang sedang kita bangun? Rumah tingkat 7, mobil, jangan Avanza lagi lah, minimal lah apa, Pajero lah, datang punya Pajero, gak usah lagi lah, minimal lah helikopter. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak orang hari-hari ini hidupnya percaya, tetapi untuk berjalan bersama Tuhan itu sangat langka. Sangat langka ini Bapak Ibu. Sangat langka. Begitu banyak orang yang percaya berjalan, aku percaya kepada Tuhan. Tapi sebenarnya dia sedang bangun dunianya. Simpson, seorang nazir Allah yang dipercaya oleh Tuhan punya kekuatan yang besar. Dia percaya gak sama Tuhan? Percaya. Dia orang yang percaya. Percaya sama Tuhan, percaya. Buat dosa. Lakukan kesalahan. Dia tetap percaya. Kenapa dia bisa jatuh Bapak Ibu? Karena dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Pastikan hari ini Bapak Ibu, di mana posisi kita? Aku masih percaya, aku percaya sama Tuhan. Aku percaya ketika levelmu masih seperti ini Bapak Ibu, engkau pasti akan mengalami namanya jatuh. Namun ketika engkau katakan, aku sedang berjalan bersama Tuhan. Aku sedang membangun sesuatu di mana fokusnya itu untuk Tuhan, bukan aku lagi. Jadi inilah goalnya kita Bapak Ibu. Supaya apa? Kita mengalami perkenanan Tuhan. Jangan urusi dapur kita. Cukup Tuhan yang ngurusi. Amin Bapak Ibu. Fokuslah sama orang yang membutuhkan Tuhan. Maka Tuhan akan memfokuskan hidup kita. Kalau kita fokus dengan pekerjaan Tuhan, kita fokus dengan Tuhan, maka Tuhan bukan fokus lagi kepada orang, tapi fokus kepada kita. Wah, aku tahu kebutuhannya apa, aku tahu apa yang diperlukannya. Tuhan fokus itu. Ketika kita fokus dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jujur aja kita tahu kok apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Bilang kiri kananmu, engkau aja pura-pura bego, bilang. Pura-pura peka, gak mau dengar gitu. Loh iya Bapak Ibu, kita seringnya seperti itu. Kita tahu kok, suruh baca firman. Aku udah tahu kok baca firman. Udah tamat, sudah. Yang baca apa? Kejadian dan Wahyu, selesai.
tamat juga memang Bapak Ibu. Penutup dan pembuka, akulah Alfa dan Omega kata Tuhan. Luar biasa ini Bapak Ibu, ini Kristen yang sangat maju ini Bapak Ibu. Lah, diperlukan orang-orang yang bisa berjalan dengan mengenal Tuhan. Hatinya Tuhan. Istri saya paling tahu itu Bapak Ibu. Saya kalau jam 3 lewat itu terbangun. Saya merasa seperti gini, Tuhan kayaknya sudah nunggu saya di ruang tamu. Saya doa tiap pagi di ruang tamu. Saya cepat-cepat bangun. Saya doa di situ. Setiap saya terlambat, saya merasa sangat bersalah sekali. Saya merasa, Tuhan sudah datang, saya tidak ada di situ. Gitu. Kenapa? Jadi ada sesuatu yang membuat saya itu, merasa berdosa. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Masihkah bangun saat teduh? Masihkah bangun saat teduh? Yang amin cuma sedikit. Yang banyaknya lanjut terus. Ketika didengar ajan dari sana Bapak Ibu, dia pun semakin tarik selimut Bapak Ibu. Semakin semangat Bapak Ibu. Tapi di sini nggak ada orangnya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Lah, kita akan belajar bagaimana agar kita bukan hanya percaya, namun siap berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, di level percaya itu ternyata tidak cukup aku harus percaya. Tetapi aku harus next level, yaitu apa? Berjalan bersama dengan Yesus. Lah, untuk bisa berjalan bersama dengan Yesus, diperlukan 3, 2, 1, ya. Tinggal dan inilah kuncinya Bapak Ibu. Untuk bisa kita berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu tinggal dan melekat pada Yesus. Karena banyak hari ini orang Bapak Ibu mau berjalan dengan Tuhan, hanya mau tampil saja. Amin Bapak Ibu. Kalau ke gereja pakai baju bagus. Supaya apa? Aku mau pelayanan. Aku mau pelayanan. Hanya untuk pelayanan. Namun dia tidak pernah tinggal dan melekat pada Yesus. Dalam ayat 5 kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ya. Perhatikan Bapak Ibu dikatakan, akulah pokok anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Artinya ini stop dulu Bapak Ibu dikatakan, akulah pokok anggur. Aku adalah sumber dari segalanya. Aku yang punya segalanya. Aku pemilik segalanya. Aku adalah pokok anggur. Aku pemilik dunia ini. Aku punya segalanya. Dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kamu adalah orang percaya. Kita masih di level orang percaya. Ini berhenti sampai di sini. Lah banyak hari ini orang melihat Bapak Ibu. Pohon anggurnya saja. Aku akan berbuah. Aku akan menghasilkan. Hidupku akan diberkati. Aku akan menjadi kaya. Hanya sampai di sini. Tapi dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Akulah pemilik bumi, akulah pemilik segalanya. Aku berkuasa, aku berotoritas. Dan kamu sebagai orang percaya. Stop, di sini posisinya. Aku percaya ini. Aku percaya. Hanya sampai di sini. Namun ketika kita tidak melangkah, barang siapa, kita baca bersama-sama. Barang siapa... Dan aku, stop. Barang siapa tinggal di dalam Yesus. Dan aku di dalam dia, kata Yesus. Artinya kita berpindah dari orang yang percaya menjadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini kita harus tahu Bapak Ibu. Ketika aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal dalam aku. Ketika aku mau berjalan bersama Tuhan. Ini katakan Bapak Ibu.
Jadi jangan berpikir aku percaya, itu hanya pengenalan. Namun ketika kita tidak up lagi Bapak Ibu, ini akan terbuka. Orang yang tinggal, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ketika aku tinggal di dalam Kristus, ada yang berubah dalam hidupku. Ketika aku percaya, ini belum berubah. Namun ketika aku tinggal dalam Kristus, ada yang berubah. Sesuatu yang tidak baik dalam hidupku itu berubah. Karena apa? Karena ada desakan daripada roh yang membuat aku serupa dengan Kristus. Siapa yang tanam apel, maka buahnya adalah. Siapa yang tanam anggur, maka buahnya adalah. Siapa yang tinggal dalam Kristus, maka dia akan serupa dengan. Tapi bilang kiri kanan, kenapa kau beda? Kau tinggal di mana? Amin Bapak Ibu, kau tinggal di mana ini? Kok berubahmu kok lain gitu. Amin Bapak Ibu. Berbeda. Padahal dibilang ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita akan diubah dulu dari dalam. Apa yang tidak sesuai dengan Kristus, dari dalam itu akan dirobohkan. Amin Bapak Ibu. Saya ada kesaksian sedikit Bapak Ibu. Saya nggak malu ini Bapak Ibu. Semalam kami jalan-jalan Bapak Ibu. Jalan-jalannya ke Sujuya. Jadi di Sujuya itu Bapak Ibu, saya ini siap doa puasa itu doa siang. Yang kita makan marugami ya, saya bilang kan. Marugami ya Bapak Ibu ya. Marugamen. Terus datang ke situ, iya tapi kita harus beli mangga ini dulu ya, saya dibilang kan. Yang nanti kita bawanya berat, udahlah kita makan dulu baru. Nanti habis ini katanya. Enggak loh, saya bilang gitu. Akhirnya, ya sudahlah katanya, ngambek kan. Nah saya pun ngambek kan Bapak Ibu kan. Ya udahlah, nggak usahlah kita makan saya bilang. Akhirnya pulang kami Bapak Ibu. Pulang. Dalam hati saya, baru datang bayar parkir 3.000 saya bilang. Inilah gara-gara hati gak beres ini saya bilang. Amin Bapak Ibu. Sampai di tengah jalan, yang kita kan lapar. Udah, Papa putuskan harus masak saya bilang kayak gitu. Wah sampailah rumah, sudah gitu cantik-cantik Bapak Ibu. Akhirnya goreng ikan, masak ikan sama. Artinya Bapak Ibu. Itulah kalau kita itu masih kadang egois. Tapi kami itu tidak, tidak lagi. Tapi sudah bisa menahan diri. Yang nanti kita pulang masak aja ya, saya bilang. Kita masak aja, nanti Papa bantu. Walaupun kadang udah lapar, udah jengkel ini. Tapi tetap bisa dikontrol. Karena apa Bapak Ibu? Karena sudah berada dalam Kristus. Ini hidup dalam Kristus dengan tidak sama aja. Begal tetap begal. Ganas tetap ganas Bapak Ibu. Harus ada yang berubah ketika kita berada di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Itu yang kita harapkan sebagai orang yang tidak percaya tapi berjalan. Lah ketika apakah hanya berubah dari dalam saya? Ternyata tidak Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Tuhan mengubah. Ketika kita berada di dalam Kristus, secara perlahan Tuhan pegang tangan kita ketika berjalan. Tuhan, itu ada badai, udah tenang takut. Jangan takut, ada aku, kata Tuhan. Itu orang yang berada di dalam Tuhan. Tuhan ubah ini hati yang keras, hati yang jahat, hati yang membeku. Tuhan ubah ini. Tuhan gantikan dengan hati yang baru Bapak Ibu. Ketika apa? Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan hati yang baru. Kalau kita tidak berjalan, hati ini tetap jahat. Hati ini tetap keras. Amin Bapak Ibu.
Jadi jangan berpikir aku percaya, aku bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Simpson orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dia jatuh. Hanya dengan Bapak Ibu kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan mengubah hati kita, Tuhan mengubah pikiran kita, dan Tuhan mengubah perilaku kita. Ini yang penting hari-hari ini Bapak Ibu. Jangan pelayan tetap pelayan, tapi jahatnya pun tambah lagi Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu jadi pusing boksu. Seharusnya mulai berubah. Didoakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluar kau setan, keluar kau setan. Macam mana aku mau keluar katanya. Orang pelayan ininya setannya kata. Tapi di Gapkin itu tidak ada. Tepuk tangan dulu Bapak. Amin Bapak Ibu. Mengubah hati, pikiran dan perilaku kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Karakter Kristus itu nyata dalam hidup kita. Ini dia Bapak Ibu. Jadi ayo, jangan mau hanya percaya, tetapi harus mulai berjalan ke level berikutnya. Gapkin Peniel harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Agar apa? Kita mengalami Kristus yang sesungguhnya. Artinya duplikat Kristus itu ada di hidup kita. Dan orang bisa melihat Kristus melalui kita. Amin Bapak Ibu. Jadi harus tinggal. Tinggal ini. Jadi harus tinggal. Tinggal di dalam aku di dalam dia. Maka ia akan berbuah. Kenapa harus ditulis banyak? Karena kita ada dalam Kristus. Orang yang ada dalam Kristus, ia pasti bukan hanya berbuah, tapi berbuah banyak dan lebat buahnya. Karena apa? Kristus yang mengubah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi pastikan hari ini aku bukan hanya mau percaya, tetapi aku harus berjalan bersama dengan Yesus. Bagaimana aku bisa berjalan bersama Yesus? Aku harus tinggal dan melekat pada Yesus. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga ketika aku tinggal melekat dalam Yesus, aku akan rendah hati seperti inilah sesungguhnya Bapak Ibu ketika aku tinggal dan melekat pada Yesus. Aku akan rendah hati seperti Yesus. Aku akan taat seperti Yesus. Dan aku bisa mengampuni seperti Yesus. Dan aku bisa melayani seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi pelayan-pelayan kita di Gapkin ini saya lihat semuanya melayani seperti Yesus. Salam kiri kanannya, jangan bohong. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Namun ini Bapak Ibu. Kalau kita tetap pertahankan, aku percaya saja Bapak Ibu. Aku tetap percaya saja. Maka ini akan terjadi. Kita baca bersama-sama ayat 6, 3, 2, 1, ya. Bilang kiri kananmu, hati-hati kau dibakar. Hati-hati kau dibuang. Karena apa Bapak Ibu? Hanya cukup percaya. Jadi hari ini kita tahu, aku tidak cukup percaya, aku harus berjalan. Kalau tidak, ini aku akan dibuang seperti ranting kering dan kemudian dicampakkan ke dalam api. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Salam kiri kanannya, aku tidak mau hanya percaya. Ayo. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana bisa berjalan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu? Saya undang semua bangkit berdiri.